Selamat datang di channel Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Agam. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial penyusunan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai atau yang disebut juga dengan AKPK. Nah, video ini adalah penjelasan lebih lanjut dari buku panduan Polars Bangkom, Pedoman Alur dan Proses Penyusunan AKPK. Nah, sebelum kita masuk kepada tata cara penyusunan dokumen AKPK ini, Bapak Ibu, kita harus mengetahui dulu dasar hukumnya. Nah, yang pertama, dasar hukumnya yaitu adanya Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 70 Ayat 4 berbunyi, setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi. Nah, yang kedua yaitu adanya PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS dan Perlan nomor 10 tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS yang menjelaskan tentang tata cara penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi PNS. Nah, penyusunan AKPK ini Bapak Ibu sangat diperlukan untuk menjadi acuan dan pedoman dalam menentukan kebutuhan pengembangan kompetensi PNS yang tepat sasaran. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tahapan-tahapan dalam penyusunan dokumen AKPK. Yang pertama yaitu adanya pengumpulan data pegawai, yaitu berupa profil, kompetensi, dan kinerja pegawai menggunakan laporan dialog atasan dan bawahan dalam bentuk kuesioner. Nah, yang kedua, adanya pengolahan data, kesenjangan kompetensi, dan kesenjangan kinerja pegawai. Nah, yang kemudian adanya penginputan hasil pengolahan data ke dalam lembar kerja dokumen AKPK. Dan selanjutnya adalah hasil analisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja pegawai. Nah, ini dalam bentuk rekapan ya Bapak Ibu. Kemudian adanya verifikasi dan validasi hasil analisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja pegawai. Nah, inilah buku panduan Polars Bangkom, Pedoman Alur dan Proses Penyusunan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai atau AKPK oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Agam. Nah, di sini terdapat 5 step dalam penyusunan dokumen AKPK. Yang pertama adalah pengumpulan data pegawai. Nah, di sini juga sudah dijelaskan apa saja kode dari kuesioner tersebut, kemudian data yang diisi, lalu kemudian pengolahan data menggunakan aplikasi AKPK Bappenas Kabupaten Agam. Nah, di sini juga sudah dijelaskan step-stepnya. Kemudian, penginputan hasil pengolahan data ke dalam lembar kerja dokumen AKPK. Di sini juga sudah dijelaskan juga petunjuk pengisiannya, lalu bentuk lembar kerja yang akan diisi. Seperti ini Bapak Ibu. Lalu rekapan hasil analisis kesenjangan kompetensi tersebut dan kinerja. Lalu proses selanjutnya itu verifikasi dan validasi hasil. Dan di sini juga sudah dijelaskan semuanya. Kita akan masuk kepada tahap pertama yaitu pengumpulan data pegawai, yaitu berupa profil, kompetensi, dan kinerja pegawai. Nah, sekarang kita masuk kepada tata cara pengumpulan data pegawai, yaitu berupa profil, kompetensi, dan kinerja pegawai menggunakan laporan dialog atasan dan bawahan berupa kuesioner. Nah, di sini ada kuesioner Bangkom Kabupaten Agam ya Bapak Ibu. Di sini kita buka. Nah, terdapat 3 jenis jenjang jabatan PNS. Yang pertama yaitu adanya administrasi, yang kedua ada fungsional keahlian agam, yang ketiga adanya fungsional keterampilan agam. Sekarang kita coba buka contoh kuesioner administrasi.
Nah, terdapat 3 jabatan pada jenis jenjang jabatan administrasi. Yang pertama adalah jabatan administrator atau yang disebut juga dengan eselon 3. Yang kedua adanya jabatan pengawas atau eselon 4. Dan yang ketiga adalah jabatan pelaksana. Nah, kita coba buka untuk jabatan administrator. Nah, bentuknya seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada kode jabatan jenjang administrator jika pegawai yang akan dianalisis kompetensinya itu adalah menduduki jenjang administrator. Nah, begitu juga dengan jabatan yang lainnya. Nah, ini dibagikan sesuai dengan jenjang jabatan yang diduduki oleh PNS yang bersangkutan. Nah, sekarang kita coba buka contoh dari kuesioner untuk jabatan administrator. Nah, di sini terdapat data PNS yang harus diisi oleh pegawai tersebut. Ada nama lengkap, NIP, jabatan, bidang atau subbidang, nama OPD, jenis kelamin, pendidikan terakhir, lembaga pendidikan terakhir, lalu riwayat jabatan, beserta instansi dan tahun jabat, kemudian adanya diklat, pelatihan atau kursus yang pernah diikuti oleh pegawai tersebut. Nah, khusus di sini, diklat atau pelatihan yang pernah diikuti itu yang sesuai dengan jabatan yang sedang diduduki oleh pegawai yang bersangkutan. Nah, kemudian yang kedua adanya kuesioner jenis kompetensi. Nah, seperti yang kita ketahui itu pada Permen PAN nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan. Nah, di sini ada indikator dari kompetensi manajerial. Nah, ini menyesuaikan isinya menyesuaikan berdasarkan standar kompetensi jabatan dari Permen PAN tersebut. Nah, di sini juga sudah ada pertanyaannya. Nah, untuk kompetensi manajerial ini terdapat 24 indikator atau pertanyaan untuk penilaian kompetensinya. Nah, di sini ada 3 kolom yang harus diisi. Yang pertama, kolom yang diisi oleh PNS yang bersangkutan. Nah, jadi bisa diartikan bahwa pertanyaan ini untuk kolom PNS yang bersangkutan ini kompetensi dinilai oleh PNS itu sendiri. Nah, yang kedua adanya checklist atasan. Nah, bisa diartikan juga bahwa kompetensi ini juga dinilai oleh atasan. Nah, atasan ini menilai kompetensi dari PNS yang sedang dianalisis kompetensinya, begitu. Nah, kemudian adanya checklist bawahan. Jadi bisa diartikan juga bawahan ini menilai PNS yang akan dinilai kompetensinya tersebut. Nah, untuk jabatan administrator tentu saja yang menilainya adalah eselon 4, kemudian untuk atasan eselon 2. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah diisi, ini juga terdapat kompetensi sosial kultural. Nah, terdapat 3 pertanyaan yang juga harus diisi oleh PNS, atasan, dan bawahan PNS tersebut. Kemudian yang ketiga adanya kompetensi teknis. Nah, khusus untuk kompetensi teknis ini diisi oleh PNS yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan diklat pada jabatan yang sedang diduduki oleh PNS tersebut. Kemudian disetujui oleh atasan yang bersangkutan. Nah, kemudian adanya data prestasi kerja. Nah, ini diinput berdasarkan SKP, maksud saya prestasi kerja pegawai tahun sebelumnya. Nah, di prestasi kerja tersebut juga sudah terdapat nilai SKP dan perilaku kerja. Dan ini diinput semuanya di sini oleh pegawai. Kemudian kuesioner ini ditandatangani oleh atasan langsung dan PNS yang bersangkutan. Nah, selesailah tahap 1 dari pengumpulan data profil, kompetensi, dan kinerja pegawai menggunakan laporan dialog atasan dan bawahan dalam bentuk kuesioner. Nah, di sini sudah terdapat contoh dari kuesioner yang sudah diisi oleh salah seorang pegawai ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk jabatan sekretaris, berarti jabatan administrator. Di sini sudah lengkap diisi semuanya.
Nah, begitu juga dengan isian kolom PNS yang bersangkutan, checklist atasan, dan checklist bawahannya. Nah, di sini kemudian juga terdapat kebutuhan diklat menurut pegawai yang bersangkutan yang dibutuhkan oleh pegawai tersebut dan disetujui oleh atasan. Data pada kuesioner ini kemudian diolah nanti pada tahap kedua menggunakan Microsoft Excel, AKPK, Bappenas Kabupaten Agam. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tahap kedua, pengolahan data kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja pegawai menggunakan Microsoft Excel, AKPK, Bappenas Kabupaten Agam. Sekarang kita masuk kepada tahap kedua, yaitu pengolahan data menggunakan AKPK Bappenas Kabupaten Agam. Nah, Microsoft Excel ini sudah dirancang oleh Bappenas khusus untuk mengolah data pada kuesioner yang sudah diisi oleh pegawai tadi. Nah, ini adalah contoh kuesionernya yang sudah diisi tadi. Nah, data ini kemudian diinput dan diolah menggunakan AKPK Bappenas ini. Nah, sekarang kita coba buka AKPK Bappenas Kabupaten Agam. Nah, inilah tampilan awal dari Microsoft Excel AKPK Bappenas untuk pengolahan data kuesioner tadi. Ada jabatan dalam organisasi, di sini ada kompetensi, kamus kompetensi, standar kompetensi jabatan untuk data entry, kemudian reportnya dari sini asesmen kompetensi pegawai, standar kompetensi jabatan, hasil asesmen kompetensi pegawai, dan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai. Untuk tahap pertama kita buka dulu jabatan dalam organisasi. Nah, ini adalah form entry data jabatan dalam OPD yang dimana pegawai itu bertugas. Nah, di sini kita coba lihat lagi pada kuesioner. Nah, nama OPD-nya adalah Dinas Perhubungan dan jabatannya adalah sekretaris. Nah, di sini kita coba input dulu jabatannya. Nama kode organisasinya adalah namanya Dinas Perhubungan. Dan singkatannya adalah Dishub. Lalu nama jabatan tadi adalah sekretaris ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa input tingkat eselonnya. Karena jabatan administrator itu adalah sekretaris itu masuk ke dalam jabatan administrator yaitu eselon 3. Nah, kita kembali lalu kita klik 3. Singkatan namanya kita coba buat sekretaris. Kelompok jabatannya yaitu jabatan, di sini ada kelompok jabatan. Kita pilih adalah jabatan administrator. Kemudian nama jabatan atasan. Nah, nama jabatan atasan dari sekretaris yaitu kepala dinas ya Bapak Ibu. Kepala Dinas Perhubungan. Di sini adalah tingkat eselonnya yaitu kepala dinas itu eselon 2. Dan kita klik simpan. Nah, di sini secara otomatis data semuanya yang sudah diinput tadi akan tersimpan. Seperti itu. Lalu kita klik kembali. Nah, kita langsung saja masuk kepada asesmen kompetensi pegawai. Yang ini untuk kompetensi ini data input dari elemen kompetensi yang sudah ada di Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Ini juga sudah di-entry oleh Bappenas untuk kemudahan dalam pengolahan data. Kemudian ada kamus kompetensi juga sudah ada di Permenpan semuanya. Lalu standar kompetensi jabatan. Nah, di sini jika kita klik jabatan administrator itu dimasukkan. Nah, di sini sudah terrecord semua. Elemennya, levelnya, lalu indikatornya. Ini tidak perlu diubah lagi ya Bapak Ibu. Kita langsung saja masuk kepada asesmen. Nah, ini adalah form entry asesmen kompetensi pegawai. Nah, di sini baru kita masukkan nama pegawai, kemudian NIP, lalu jabatannya. Di sini karena tadi sudah diinput nama jabatannya, itu secara otomatis kita bisa klik
sekretaris. Sini kita input dulu nama Bapak itu, sebut saja Bapak Badu SH. Ini ya. Nah, NIP-nya kita bisa lihat. Nah, kita salin ini 02 102. Nah, lalu jabatan di sini jabatan administrator. Nah, jika misalkan jabatan pegawai yang di analisis itu adalah jabatan pengawas, kita ketik dulu pengawas, kita klik enter, maka secara otomatis level, deskripsi, dan indikator pelaku kerja itu menyesuaikan karena data-datanya yang tadi sudah diinput oleh Bappenas. Nah, ini menyesuaikan semuanya. Jadi tidak perlu kita input ulang karena di sini sudah otomatis ada. Yang tadi untuk Bapak Badu ini adalah administrator. Kita klik enter. Nah, ini salah. Administrator. Klik enter. Nah, secara otomatis indikator ini yang ada pada indikator di sini. Nah, jadi secara otomatis ini pasti sama dengan indikator yang ada di AKPK ini. Nah, sekarang kita input pada kolom pemenuhan. Di sini ada ya dan tidak. Nah, untuk kita memilih ya, kita bisa lihat pada kuesioner. Jika kolom PNS yang bersangkutan, checklist atasan dan checklist bawahan ini terpenuhi atau ada tanda checklist, maka pada indikator ini memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Ini dinyatakan ya. Di sini ya, karena pada kuesioner ini terdapat indikator kompetensi ini terpenuhi. Makanya di sini kita klik ya. Gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk seterusnya, untuk indikator kedua, kita juga bisa input iya karena indikator kompetensinya memenuhi. Jadi kita klik ya. Keenam, nah keenam ini ada tanda silang ya pada checklist atasannya ya Bapak Ibu. Nah, pada PNS yang bersangkutan ini di checklist, tapi yang ini tidak. 2 terpenuhi dari 3, yang 3 penilai, 1 yang tidak memenuhi. Maka ini bisa dikategorikan ya. Ini juga ya. Nah, di sini nomor 10 ini terdapat 2 tidak terpenuhi, yang 1 terpenuhi. Jika seperti ini, maka pada kolom penilaian ini kita klik tidak, karena hanya 1 yang terpenuhi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian memberikan tugas-tugas. Nah, ini tidak terpenuhi 2 ya Bapak Ibu, tapi hanya terpenuhi 1, berarti kita klik tidak. Ya. Nah, selesai. Untuk penginputan data, kompetensi manajerial dan sosial kultural itu semuanya sudah selesai. Kita klik simpan. Nah, secara otomatis semua data ini akan tersimpan dan terolah secara otomatis juga. Inilah asesmen kompetensi pegawai, yaitu menganalisis kesenjangan kompetensi pegawai. Disinilah datanya. Kemudian kita klik kembali untuk melihat hasilnya. Hasil asesmen ini kita klik di sini. Nah, di sini tadi namanya adalah Bapak Badu. Ke dalam lembar kerja dokumen AKPK. Nah, selesailah pengolahan data
kesenjangan kompetensi pada Bapak Badu. Nah, inilah cara dan step-stepnya untuk menghasilkan data kesenjangan tersebut, yaitu hasil asesmen kompetensi pegawai. Nah, data ini nanti akan diinput ke dalam laporan, ke dalam lembar kerja dokumen AKPK. Selanjutnya adalah kita masuk kepada tahap yang ketiga, yaitu penginputan hasil pengolahan data ke dalam lembar kerja dokumen AKPK. Di sini juga sudah disiapkan ya Bapak Ibu untuk template lembar kerja AKPK Kabupaten Agam. Nah, di sini kita buka, dapat lembar kerja untuk Excel-nya, kemudian template untuk per jenis jabatan. Nah, sekarang saya coba buka untuk jabatan administrator. Nah, bentuknya adalah seperti ini draft laporannya. Yang pertama adalah penilaian kompetensi dan penilaian kinerja pegawai. Di sini ada profil PNS. Ini diinput nama per PNS, nama jabatan, nama, NIP, pangkat, instansi, unit kerja, dan bidangnya. Nah, di sini terdapat standar kompetensi pegawai untuk jabatan pegawai tersebut. Nah, di sini jabatan administrator, ikhtisar jabatannya ini diambil dari anjab pegawai. Di sini coba kita lihat anjabnya. Ini yaitu anjab sekretaris Dinas Perhubungan. Nah, berikut contoh anjab. Nah, untuk ikhtisar jabatan tadi, di sini ada ya Bapak Ibu, merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pada bagian sekretariat sesuai dengan prosedur yang berlaku, agar semua pekerjaan dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Nah, ikhtisar jabatan pada anjab ini, analisis jabatan ini, kita salin ke dokumen AKPK. Nah, di sini adalah standar kompetensi jabatan, yaitu terdapat ikhtisar jabatan. Standar kompetensinya yaitu di sini berdasarkan Permenpan nomor 38 tahun 2017 tadi, yaitu tentang standar kompetensi jabatan. Di sini sudah diinput semuanya. Kemudian di sini juga terdapat persyaratan jabatan. Nah, persyaratan jabatan yang diduduki oleh pegawai yang dianalisis kompetensinya tadi. Nah, di sini terdapat pendidikan, jenjangnya, bidang ilmu yang dipersyaratkan dalam jabatan tersebut. Kemudian pelatihan apa yang dipersyaratkan, pelatihan manajerialnya, teknis dan fungsionalnya. Kemudian pengalaman kerja, syarat minimal pengalaman kerja untuk menduduki jabatan administrator tersebut. Kemudian syarat pangkat minimalnya, indikator kinerja jabatannya. Dan di sini juga terdapat tingkat pentingnya terhadap jabatan, yaitu mutlak, penting, dan perlu. Dan yang kedua adanya profil kompetensi pegawai. Yang ketiga maksud saya profil kompetensi pegawai. Di sini juga diinput namanya, NIP, jabatan, bidang, tahun pengangkatan, tahun pensiunnya, perkiraan tahun pensiun, kemudian pendidikan minimalnya. Nah, ini profil kompetensi pegawai ini adalah data yang ada pada pegawai bersangkutan. Data realitanya gitu, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kompetensi yang dimilikinya ini sudah ada juga deskripsinya. Kemudian kolom keterangan ini diisi berdasarkan keadaan yang sebenarnya dari pegawai. Nah, ini di keterangan ini diisi berdasarkan data hasil analisis asesmen kompetensi pegawai tadi menggunakan AKPK. Kemudian riwayat jabatannya di sini juga diisi pelatihan apa saja yang pernah diikuti oleh pegawai yang bersangkutan, kemudian pengalaman kerjanya atau riwayat jabatannya. Riwayat jabatan apa saja yang pernah diduduki oleh pegawai yang bersangkutan. Dan di sini juga nanti diisi keterangan. Dan yang ketiga yang keempat adalah analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja pegawai. Di sini juga diisi nama, NIP, dan jabatannya. Nah, di sini terdapat
data kesenjangan kompetensi. Nah, data kesenjangan kompetensi ini terdapat 3, yaitu kesenjangan antara standar kompetensi jabatan dengan profil kompetensi yang dimiliki oleh pegawai. Nah, nanti di sini dibandingkan apakah sesuai profil yang dimiliki oleh kompetensi ASN ini dalam menduduki jabatan yang sedang didudukinya dengan standar kompetensi jabatannya atau syarat jabatan dalam menduduki jabatan tersebut. Nah, ini nanti dibandingkan, kemudian dianalisis kesenjangannya, diisi sesuai atau tidak sesuai. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti baru dirumuskan kebutuhan pengembangannya berdasarkan analisis kesenjangan yang sudah diinput tadi. Nah, kemudian untuk kompetensi teknis, ini diisi berdasarkan kebutuhan pegawai dan disetujui oleh atasan langsung yang bersangkutan. Untuk kompetensi teknis ini didasarkan pada kuesioner yang tadi yang diisi oleh pegawai. Nah, terdapat kompetensi teknis, pengembangan kompetensi teknis diklat teknis yang dianjurkan untuk PNS sesuai dengan jabatan. Nah, ini yang diisi oleh sesuai dengan kebutuhan pegawai itu sendiri dan disetujui oleh atasan bersangkutan. Jika pegawai tersebut menuliskan di sini terdapat kebutuhan kompetensi teknisnya, diklat yang dibutuhkan dalam menunjang tupoksi jabatannya, maka pada dokumen ini nanti di checklist terdapat kebutuhan pengembangan, karena ini juga berdasarkan dialog atasan dan bawahan. Kemudian yang ketiga terdapat kompetensi manajerial. Nah, yang ini untuk tingkat kesenjangan kompetensi manajerial ini disalin dari hasil AKPK tadi. Analisis AKPK, hasil asesmen pada AKPK Bappenas tadi. Kemudian juga dianalisis kesenjangannya nanti, kemudian baru dirumuskan kebutuhan pengembangannya. Nah, untuk kesenjangan kinerja juga seperti itu Bapak Ibu. Di sini adalah nilai SKP dan perilaku kerja yang terdapat pada penilaian kinerja pegawai pada tahun sebelumnya. Ini nanti diinput, kemudian juga dianalisis kesenjangannya dan diinput tingkat kesenjangannya. Ini nanti juga dijelaskan pada, ini sudah dijelaskan pada buku Polaris Bangkom. Nanti kita coba input, kemudian kebutuhan pengembangannya juga nanti dirumuskan. Nah, untuk mempermudah penginputan data pegawai, di sini saya sudah melakukan mailing merge dengan Microsoft Excel. Nah, di sini lembar kerja AKPK. Sini saya sudah menginput semuanya berdasarkan data yang ada pada kuesioner. Berdasarkan data yang sudah ada pada kuesioner yang sudah diisi oleh pegawai yang bersangkutan. Nah, di sini coba kita lihat. Di sini nama jabatan sudah ditulis, kemudian nama PNS yaitu Bapak Badu, kemudian NIP-nya, kemudian pangkat golongan si Bapak Badu, unit kerja, bidang, tahun pengangkatannya, berarti tahun 93, kemudian perkiraan tahun pensiunnya dari tahun lahirnya yaitu tahun 2027, kemudian pendidikan terakhir yang diemban oleh Bapak Badu, kemudian ikhtisar jabatan. Nah, ini tadi yang disalin berdasarkan anjab jabatan sekretaris. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian jenjang minimal jabatan yang dipersyaratkan. Nah, di sini untuk S ini adalah syarat. Saya kasih kode. Nah, di sini juga diambil dari data anjab pegawai. Nah, di sini syarat jabatan yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan sekretaris adalah S1 ekonomi, S1. Nah, kita bisa salin di sini. Nah, di sini S1 atau diploma 4. Kemudian bidang ilmunya adalah ekonomi, pemerintahan, administrasi dan sebagainya atau bidang lain yang relevan. Di sini juga disalin. Kemudian diklat manajerial yang dipersyaratkan perjenjangan. Di sini terdapat diklat PIM 3. Berarti untuk menduduki jabatan sekretaris ini juga dipersyaratkan
mengikuti Diklat PIM 3. Sini ditulis Diklat PIM 3. Kemudian untuk pelatihan teknisnya, di sini teknis, yaitu diklat yang berkaitan dengan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan serta pelaporan. Di sini juga disalin. Dan untuk fungsional tidak ada ya Bapak Ibu, karena di sini adalah jabatan administrasi. Nah, kemudian di sini penting, ini nanti kita jelaskan pada laporan. Penting perlu. Kemudian syarat pengalaman kerjanya, memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 tahun atau jabatan fungsional setingkat dengan jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki. Di sini juga disalin, diinput ke sini. Ini syarat pangkatnya. Untuk jabatan sekretaris ini syarat jabatan minimalnya adalah penata tingkat 1 atau 3D. Nah, kemudian syarat indikator kinerja jabatan terlaksananya ini juga sudah berdasarkan juga data dari Amjab, terlaksananya, terarahnya, dan terpantaunya pelaksanaan kegiatan dan program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian untuk R, di sini saya kasih kode R, yaitu riwayat, berarti data yang dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan. Kita coba buka kuesioner lagi. Di sini adalah pelatihan manajerial yang pernah diikuti oleh Bapak Badu. Di sini terdapat pelatihan prajabatan. Kemudian diklat penerangan ini adalah termasuk kategori diklat teknis ya Bapak Ibu. Diklat protokol, TOT protokol, diklat paten dan sebagainya itu diinput ke dalam pelatihan teknis R. Nah, kemudian pengalaman kerja beliau juga di sini riwayat jabatan beliau adalah Kasubag protokol dan perjalanan, kemudian dan sebagainya. Ini juga diinput. Nah, untuk data SKP di sini juga sudah ada. Ini data mentah dari prestasi kerja pegawai juga diinput di sini semuanya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali kepada lembar kerja dokumen KPK. Nah, di sini tadi saya sudah mailing merge dengan laporan dengan Microsoft Excel tadi. Sekarang kita coba preview results. Nah, data pegawai yang perlu diinput itu sudah terinput di sini. Kemudian kita masuk kepada pengisian tingkat pentingnya terhadap jabatan. Di sini juga sudah ada persyaratan jabatan yang dibutuhkan pada jabatan administrator tadi atau jabatan sekretaris. Di sini untuk mengisi mutlak penting perlu ada ketentuannya. Bisa kita lihat pada buku panduan Polars Bangkom. Untuk pengisian pada standar kompetensi pegawai yaitu persyaratan jabatan. Nah, ini untuk tingkat pentingnya terhadap jabatan yaitu pada pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional. Nah, di sini terdapat huruf angka 8, huruf C, D, dan E. Kita lihat di petunjuk pengisian. Nah, ini nomor 8. Di sini disebutkan adalah berilah tanda centang berdasarkan tingkat pentingnya pelatihan yang dipersyaratkan terhadap jabatan pada salah satu dari kategori berikut. Nah, di sini mutlak. Mutlak adalah kompetensi dalam pelatihan itu harus dimiliki oleh pemangku jabatan. Apabila tidak dimiliki, maka yang bersangkutan tidak akan mampu melaksanakan tugas dengan optimal, yaitu kategori mutlak. Untuk penting, yaitu kompetensi dalam pelatihan yang apabila dimiliki oleh pemangku jabatan, maka akan berkontribusi untuk mencapai kinerja yang unggul. Sedangkan perlu, yaitu kompetensi dalam pelatihan yang apabila dimiliki oleh pemangku jabatan akan menjadi penunjang untuk mencapai kinerja yang lebih optimal dan memberikan nilai tambah untuk mencapai kinerja unggul. Nah, di sini kita kembali kepada lembar kerja persyaratan jabatan untuk kategori tingkat pentingnya terhadap jabatan pada pelatihan yang dipersyaratkan. Untuk diklat PIM 3 ini bisa kita kategorikan penting ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena diklat PIM ini sifatnya tidak mutlak ya, tidak harus
Tapi dengan adanya diklat PIM ini, itu dapat berkontribusi untuk mencapai kinerja yang unggul. Makanya kita kategorikan diklat PIM ini adalah penting. Kemudian untuk diklat teknis, yaitu diklat yang berkaitan dengan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan serta pelaporan. Nah, dengan adanya diklat ini, itu dikategorikan perlu. Karena kita kembali kepada uraian petunjuk pengisian, perlu yaitu kompetensi dalam pelatihan yang apabila dimiliki oleh pemangku jabatan akan menjadi penunjang. Nah, jadi artinya jika pegawai memiliki pernah mengikuti diklat ini, maka ini akan menjadi penunjang dalam tupoksi pegawai dalam bertugas. Nah, makanya di sini dikategorikan perlu. Nah, kita checklist di sini. Untuk fungsional itu karena jabatannya administrasi, itu di sini dikosongkan saja. Kemudian kita masuk kepada profil kompetensi pegawai. Nah, di sini juga sudah terinput data profil pegawai dari lembar kerja Excel tadi. Nah, yang perlu diisi di sini adalah keterangan. Nah, kolom keterangan ini diambil dari, kita coba lihat pada petunjuk buku panduannya. Di sini kolom keterangan adalah nomor 10. Jadi di sini tertulis, tulislah di kolom keterangan berdasarkan pengolahan data dengan Excel sebelumnya dengan memberi tanda. Checklist, apabila tingkat kesenjangan indikator kompetensi pada hasil pengolahan data AKPK Bappenas dinyatakan tidak ada, atau rendah, atau sedang. Nah, untuk strip, apabila tingkat kesenjangan indikator kompetensi pada hasil pengolahan data AKPK Bappenas dinyatakan tinggi. Nah, kita bisa lihat di hasil pengolahan data asesmen tadi pada AKPK Bappenas. Nah, di sini adalah hasil data pengolahan Bapak Badu tadi. Di sini dinyatakan untuk kompetensi manajerial integritas itu tidak ada kesenjangan. Maka pada kolom keterangan ini untuk integritas itu diisi tidak ada, berarti diisi checklist. Nah, seperti itu untuk selanjutnya. Di sini kita isi checklist. Kita bagi dua. Nah, kita lihat lagi pada hasil pengolahan data tadi. Nah, untuk kerjasama itu juga tidak ada, maka di kolom keterangan berarti dia dinyatakan bahwa kompetensi ini dimiliki oleh Bapak Badu. Sini kita isi checklist. Kemudian untuk komunikasi juga tidak ada ya kesenjangannya Bapak Ibu. Kita isi di sini juga checklist. Kemudian orientasi pada hasil. Di sini orientasi pada hasil kita lihat sedang. Nah, kita coba lihat pada buku panduan tadi, apabila dinyatakan tingkat kesenjangan sedang, maka tetap isi checklist. Berarti masih terdapat kompetensi pada Bapak Badu. Kemudian pelayanan publik, di sini juga tidak ada ya Bapak Ibu. Berarti kita isi checklist. Di sini juga tidak ada, sedang tidak ada, maka semuanya terdapat kompetensi yang dimiliki oleh Bapak Badu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita isi untuk riwayat jabatan. Nah, di sini terdapat pelatihan manajerial yang pernah diikuti oleh Bapak Badu. Maka kita isi di sini checklist. Di sini juga terdapat beberapa diklat teknis yang pernah diikuti oleh Bapak Badu, maka kita isi di sini checklist. Nah, di sini juga sudah ada pengalaman kerja. Nah, kemudian kita masuk kepada analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja pegawai. Di sini juga sudah ada nama, NIP, dan jabatan Bapak Badu. Nah, di sini juga telah terinput syarat jabatan pada jabatan sekretaris. Ini syarat jabatannya dan ini kompetensi yang dimiliki oleh Bapak Badu. Nah, di sini profil di sini adalah membandingkan standar kompetensi jabatan atau syarat jabatan yang dimiliki oleh Bapak Badu itu
kemudian dibandingkan dengan profil kompetensi yang sedang dimiliki oleh Bapak Badu. Nah, disinilah nanti kita bandingkan, kemudian kita analisis kesenjangannya sesuai atau tidak sesuai. Nah, di sini profil yang dimiliki oleh Bapak Badu adalah S1 Hukum untuk pendidikan. Sedangkan syarat yang dipersyaratkan adalah ilmu ekonomi, pemerintahan, administrasi, pertanian, peternakan, hukum. Nah, di sini terdapat hukum ya, berarti tingkat analisis kesenjangannya adalah sesuai karena memenuhi persyaratan jabatan. Kemudian di sini kebutuhan pengamannya tentu saja tidak ada karena kesenjangannya sesuai, karena hasil analisis kesenjangannya itu ya sesuai. Maka di sini tidak terdapat kebutuhan pengembangan. Dan kita masuk kepada pendidikan pelatihan. Di sini yang dipersyaratkan adalah Diklat PIM 3. Sedangkan yang dimiliki oleh Bapak Badu adalah tidak terdapat Diklat PIM 3. Berarti beliau belum mengikuti Diklat PIM 3. Maka termasuk juga diklat yang berkaitan dengan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan serta pelaporan. Dan di sini juga Bapak Badu belum mengikuti diklat yang dipersyaratkan pada anjab jabatan sekretaris, maka di sini ditulis tidak sesuai dan terdapat kebutuhan pengembangan. Kemudian untuk pengalaman jabatan, yaitu untuk menduduki jabatan sekretaris itu harus memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 tahun atau jabatan fungsional yang setingkat dengan jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki. Nah, Bapak Badu ini memiliki beberapa pengalaman jabatan. Nah, ini tentu saja sudah melebihi 3 tahun ya Bapak Ibu. Berarti ini sesuai. Sehingga untuk sementara tidak perlu adanya kebutuhan pengembangan. Nah, selesai untuk membandingkan standar kompetensi jabatan dengan profil kompetensi ASN, dan kita masuk kepada kompetensi teknis. Nah, untuk kompetensi teknis ini berdasarkan kebutuhan pegawai dan disetujui oleh atasan langsung yang bersangkutan. Di sini kita bisa melihat untuk kebutuhan pengembangannya pada kuesioner yang sudah diisi oleh Bapak Badu tadi. Nah, di sini terdapat kebutuhan pengembangan kompetensi teknis yang diisi oleh Bapak Badu. Dan ini juga sudah disetujui oleh atasan Bapak Badu. Nah, maka di sini kita buat terdapat kebutuhan pengembangan karena Bapak Badu sudah menuliskan bahwa beliau butuh kebutuhan pengembangan kompetensi teknis. Kemudian kita masuk kepada kompetensi manajerial. Nah, di sini ini adalah tingkat kesenjangan berdasarkan hasil asesmen menggunakan aplikasi Excel AKPK Bappenas Kabupaten Agam tadi. Nah, ini disalin semua dari Microsoft Excel tadi. Nah, di sini kita salin ke sini. Nah, untuk menganalisis kesenjangannya sesuai atau tidak sesuai, kita bisa lihat pada penjelasan pada buku panduan Polars Bangkong. Nah, di sini poin 6A. Poin 6A ini dituliskan di sini adalah tulislah tingkat kesenjangan kompetensi pegawai berdasarkan hasil pengolahan data. Nah, ini kita salin tadi ya Bapak Ibu. Kemudian untuk analisis kesenjangannya sesuai atau tidak sesuai yaitu poin 7D di sini. Nah, di sini penjelasannya adalah tulislah sesuai atau tidak sesuai pada hasil analisis kesenjangan kompetensi manajerial dan sosial kultural berdasarkan data tingkat kesenjangan hasil pengolahan data Excel AKPK pada kolom 6A tadi yang dikategorikan berdasarkan kepada ditulis sesuai apabila tingkat kesenjangan indikator kompetensi pada hasil pengolahan data AKPK dinyatakan tidak ada, rendah, atau sedang. Sedangkan ditulis tidak sesuai apabila tingkat kesenjangan indikatornya dinyatakan tinggi. Nah, kita lihat pada hasil pengolahan data asesmen kompetensi tadi dinyatakan tidak ada. Jika dinyatakan tidak ada kesenjangan, maka hasil analisis kesenjangannya adalah sesuai. Kita pilih sesuai.
Kemudian kita masuk kepada untuk kebutuhan pengembangannya. Jika tingkat kesenjangannya ini dinyatakan tidak ada, nah kita kembali kepada buku panduan. Berarti itu poin 8C. Kita menuju kepada poin 8C. Nah, di sini dituliskan tulislah kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan kepada tingkat kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja pegawai pada kolom 7A dan 7B dengan memberi tanda checklist apabila tingkat kesenjangan indikator kompetensi pada hasil pengolahan data KPK Bappenas dinyatakan sedang atau tinggi. Sedangkan untuk strip, apabila tingkat kesenjangan indikator kompetensi pada hasil pengolahan data dinyatakan tidak ada atau rendah. Nah, di sini merujuk pada uraian petunjuk pengisian ini, kita bisa buat untuk kebutuhan pengembangannya. Jika dinyatakan tingkat kesenjangannya tidak ada, maka tidak perlu ada kebutuhan pengembangan. Nah, untuk sedang, jika tingkat kesenjangannya itu sedang, maka diberi tanda checklist, berarti terdapat kebutuhan pengembangan kompetensi tertentu. Nah, untuk orientasi pada hasil ini, berarti dinyatakan terdapat kebutuhan pengembangan karena tingkat kesenjangannya sedang. Berarti ini tidak ada. Nah, selesai pada analisis kompetensi, analisis kesenjangan kompetensi, kita masuk pada analisis kesenjangan kinerja. Nah, di sini terdapat nilai SKP, kemudian nilai perilaku kerja beserta indikatornya. Nah, untuk mengisi tingkat kesenjangannya itu merujuk kepada peraturan yang ada di Perlan ya Bapak Ibu, nomor 10 tahun 2018. Nah, di sini sudah dituliskan poin 6B. Nah, di sini dituliskan tulislah tingkat kesenjangan kinerja pegawai dengan kualifikasi hasil penilaian kinerja PNS sebagai berikut. Nah, nilai yang lebih sama dari 91 itu dikategorikan tingkat kesenjangannya tidak ada. Kemudian nilai 76 sampai 90,99 itu dikategorikan tingkat kesenjangannya rendah. Kemudian 61 sampai 75,99 itu kategori sedang. Sedangkan nilai yang kecil dari 61 itu dikategorikan tingkat kesenjangan kinerjanya adalah tinggi. Nah, kita merujuk kepada hasil bobot nilai kesenjangan prestasi kerja pegawai, yaitu bisa dilihat di sini. Nah, jika nilai di sini adalah SKP 90,91, berarti kategorinya adalah masuk ke dalam 76 sampai 90,99, berarti dikategorikan tingkat kesenjangannya adalah rendah. Kemudian nilai 92 itu sudah melebihi dari 91 ya Bapak Ibu, berarti tidak ada kesenjangan. Dan selanjutnya nilai 89 itu masuk ke dalam 76 sampai 90,99. Berarti dinyatakan rendah. Sama 88, 86, 87, 87 juga dikategorikan kesenjangannya adalah rendah. Nah, seperti itu. Dan kita masuk pada analisis kesenjangannya. Jadi, apakah dia sesuai atau tidak sesuai? Kita masuk kepada poin 7E. Poin 7E di sini disebutkan 7E, tulislah sesuai atau tidak sesuai pada hasil analisis kesenjangan kinerja berdasarkan data tingkat kesenjangan kinerja pada kolom 6B berdasarkan pada penjelasan uraian 7D di atas. Nah, berarti bisa dikatakan untuk kategori analisis kesenjangannya itu sama dengan poin 7D,
apabila tingkat kesenjangan indikator kompetensinya atau kesenjangan kinerjanya itu dinyatakan tidak ada, rendah, atau sedang. Sedangkan ditulis tidak sesuai apabila tingkat kesenjangannya dinyatakan tinggi. Nah, di sini tingkat kesenjangannya itu dinyatakan rendah atau tidak ada. Berarti analisis kesenjangannya itu dinyatakan sesuai. Maka kita tulis di sini sesuai. Untuk kebutuhan pengembangan, kita merujuk lagi kepada petunjuk pengisiannya, yaitu pada poin 8C. Nah, 8C. Di sini dijelaskan, tulislah kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan kepada tingkat kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja pada kolom 7A dan 7B dengan memberi tanda sama seperti kesenjangan kompetensi tadi ya Bapak Ibu. Apabila dinyatakan sedang atau tinggi berarti terdapat kebutuhan pengembangan. Apabila dinyatakan tidak ada atau rendah berarti tidak ada kebutuhan pengembangan. Berarti di sini dinyatakan rendah atau tidak ada berarti tidak terdapat kebutuhan pengembangan. Sini kita tulis strip. Nah, selesai input data pada laporan lembar kerja penyusunan dokumen AKPK. Nah, sekarang kita masuk kepada hasil penilaian kompetensi pegawai. Kita buka di sini. Nah, di sini adalah rekapan data pegawai yang sudah dianalisis kompetensi dan kinerjanya. Nah, di sini tadi NIP Bapak Badu. Nah, di sini adalah kumpulan rekapan pegawai yang sudah dianalisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerjanya. Nah, di sini terdapat nama, jabatan, jenis kompetensi yang akan dikembangkan, jenis indikator kinerja yang akan dikembangkan, kemudian bentuk atau jalur pengembangannya. Nah, untuk mengisi bagian ini, jenis kompetensi yang akan dikembangkan, kita dapat merujuk kepada lembar kerja dokumen AKPK tadi. Nah, dari sini kita bisa melihat kebutuhan pengembangan pada kompetensi manajerial, sosial kultural, dan kesenjangan kinerja. Nah, di sini kita bisa lihat kebutuhan pengembangan kompetensi yang terdapat pada yang dimiliki oleh Bapak Badu tadi. Yang di sini terdapat orientasi pada hasil, yaitu dibutuhkan pengembangan, maka setiap indikator yang dibutuhkan pengembangan itu disalin dalam rekapan hasil penilaian pengembangan kompetensi pegawai. Nah, di sini sudah ada datanya. Nah, dari hasil analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja tadi didapatkan jenis kompetensi yang akan dikembangkan, yaitu kompetensi manajerial, orientasi pada hasil, kemudian kompetensi manajerial pengembangan diri dan orang lain, lalu kompetensi manajerial mengelola perubahan. Nah, di sini disalin. Kemudian untuk indikator kinerjanya kita bisa lihat lagi pada laporan tadi. Nah, di sini kebetulan tidak terdapat kebutuhan pengembangan kompetensi pada kinerja, pada kesenjangan kinerja, maka pada hasil penilaian pun dikosongkan. Nah, untuk bentuk jalur pengembangannya, sementara ini baru diambil dari data kebutuhan kompetensi teknis menurut kebutuhan pegawai yang diisi pada kuesioner tadi. Nah, di sini kebetulan terdapat diklat PIM yang ditulis oleh Bapak Badu. Nah, ini ditulis ke dalam kolom bentuk atau jalur pengembangan. Nah, untuk selanjutnya, berdasarkan untuk jalur pengembangan diklat-diklat lain, berdasarkan kesenjangan kompetensi yang ini, itu akan ditentukan oleh tim yang dibentuk oleh yang akan dibentuk
Kemudian merumuskan diklat-diklat apa saja yang akan dibutuhkan oleh Bapak Badu berdasarkan hasil dari analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja tersebut. Berdasarkan buku panduan Polaris Bangkom tadi, hasil analisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja tersebut oleh BKPSDM diverifikasi dan divalidasi menjadi dokumen analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai atau AKPK. Nah, dokumen ini akan disusun oleh BKPSDM berdasarkan proses verifikasi dan validasi oleh tim. Nah, kemudian akan menghasilkan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai yang tepat sasaran. Nah, sekian penjelasan video tutorial penyusunan dokumen AKPK. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.